Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update dalam segmen Industri 360. Dari dalam negeri, pemirsa, hingga kini harga plastik masih tinggi imbas dari ketegangan di Timur Tengah. Di dalam negeri, harga plastik terus naik mencapai 80%. Harga plastik dilaporkan mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Pedagang di pasar Indonesia merasakan lonjakan tersebut. Lonjakan harga plastik bervariasi, mulai dari Rp500 hingga Rp700 per pekan. Dan hampir seluruh jenis plastik berbahan PE dan PP mengalami kenaikan signifikan. PE atau polyethylene adalah plastik yang sangat fleksibel dan ringan, dan biasanya dipakai untuk kantong plastik, botol, dan kemasan makanan. Sedangkan PP atau polypropylene lebih kuat dan tahan panas. Umumnya digunakan untuk wadah makanan, microwave safe, tutup botol, peralatan rumah tangga, hingga karung plastik. Berikut faktor-faktor utama yang memicu kenaikan harga plastik. Yang pertama, lonjakan harga minyak mentah dunia, yang di dalamnya terdapat geopolitik atau ketegangan di Timur Tengah. Kemudian gangguan rantai pasokan dari Selat Hormuz. Kemudian biaya logistik dan operasional yang naik selain bahan baku. Yang terakhir, perlu respon dari pemerintah untuk mengendalikan permasalahan ini. NTV melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah tekanan global yang belum mereda, industri plastik nasional kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Lalu seperti apa pelaku industri melihat situasi ini dan strategi apa yang disiapkan untuk bertahan di tengah tekanan yang belum pasti dan kapan berakhirnya? Kita akan bahas bersama Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiono. Selamat pagi, Pak Fajar. Selamat pagi, Mas. Iya, Pak Fajar, kalau melihat situasi yang ada ini sebetulnya apakah memang ketegangan Timur Tengah yang kita lihat eskalasi masih kembali berkecamuk? Apakah harga ini masih melambung tinggi, masih di kisaran 80-100%, atau berbagai upaya yang dilakukan pemerintah? Salah satunya kan terkait dengan 0% bea atau untuk LPG kemarin yang membantu untuk plastik sendiri, ini juga mulai membantu untuk industri plastik. Jadi, Mas, kalau kita lihat di minggu kemarin itu, begitu kita selesai bertemu dengan Kementerian Perindustrian untuk update masalah ketersediaan bahan baku pada kondisi survival mode kemarin, 2-3 minggu yang lalu. Minggu ini sudah jauh lebih baik. Karena apa? Karena dengan adanya pemerintah mengeluarkan keputusan untuk kaji ulang biaya masuk LPG menjadi 0%, dan mudah-mudahan minggu ini sudah keluar Permenprin dan PMK-nya, sehingga LPG bisa masuk 50 hari yang akan datang. Dan kemudian saat ini juga tren harga di regional, ASEAN maupun Asia sudah mulai turun. Kemudian di minggu ini juga beberapa produsen dalam negeri sudah menurunkan harganya juga untuk bahan baku plastik. Sehingga kita berharap di jangka menengah sampai di akhir tahun ini, meskipun Middle East masih bergejolak perangnya, tapi dari sisi volume dan kuantiti bahan baku di luar nafta kita sudah mulai aman. Karena kita sudah nafta juga dapat dari luar Middle East, kemudian ada tambahan LPG, di mana nanti LPG itu biasanya di pertengahan tahun harganya jauh lebih murah daripada nafta, sehingga ini momentum. Terima kasih sekali lagi ke pemerintah yang telah cepat respon kondisi pasar, sehingga bahan baku ini kita harapkan makin turun terus, sehingga new era atau equilibrium baru di harga plastik ini segera terjadi. Gitu, Mas. Lalu Pak, kalau kita melihat saat ini kan sudah mulai terlihat membaik, tapi apakah sudah mulai sampai ke hilirnya Pak, atau masyarakat di bawah? Karena kalau kita melihat kan mungkin tren-tren masyarakat di pinggir jalan yang jualan plastik, mereka terpaksa harus demi mengejar margin atau demi mendapat keuntungan, ini kan harus mengecilkan porsi makanan dan lain-lain. Tapi kalau Anda melihat secara menyeluruh, ini sebetulnya seperti apa? Apakah sudah mulai terasa atau masih jauh ke masyarakat? Jadi weekend kemarin saya juga ke pasar, lihat kondisi masyarakat sendiri. Jadi dari sisi variasi produk, itu sudah mulai ada beberapa yang sudah down gauging. Kemudian dari sisi konsumsi kelihatannya juga belum terlalu sudah mulai kembali ke sedikit agak normal. Memang harga di hilir masih belum signifikan ngikutin harga pergerakan di hulunya. Tapi kita
perkirakan 2-3 minggu lagi harga di plastik hilir atau barang jadi plastik sudah mulai turun juga, sehingga kenaikan yang ada sekarang antara 80 sampai 100% itu mungkin sudah mulai keredam, dan mungkin sudah mulai ada konsumen-konsumen yang sudah mulai berani mengkonsumsi seperti kondisi normal. Tapi kalau harga kembali ke normal rasanya masih agak berat gitu, Mas. Baik. Lalu Pak, kalau kita melihat ini kan sebetulnya bukan cuma sebulan, mungkin 2 bulan kenaikan harga plastik kemarin dan juga kekurangan bahan baku, walaupun sekarang sudah mendapatkan akhirnya kan stok yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun untuk industri sendiri, apakah ini sempat membuat para pelaku industri akhirnya melakukan berbagai strategi, mungkin PHK atau seperti apa? Atau ini masih jauh dari hal tersebut, Pak? Jadi kalau untuk PHK sampai hari ini di anggota Inaplas belum ada kabar. Kalau menurunkan kapasitas produksinya iya. Jadi kalau di hulu kemarin sampai sempat di 70%, karena kalau di hulu itu di bawah 70% sudah pasti tidak ekonomis, lebih baik dia mematikan mesin industrinya, tapi tidak kejadian. Kemudian kalau di industri hilir itu kalau di bawah 50% mereka juga tidak ekonomis, tapi sampai hari ini mereka juga masih di atas itu. Jadi secara produksi kapasitasnya turun iya, tapi untuk PHK belum ada. Dengan situasi krisis energi yang terjadi saat ini, apakah ini menunjukkan bahwa memang Indonesia atau industri dalam negeri harus mulai kemandirian industri petrokimia nasional, Pak? Karena kan kalau kita melihat datanya sebetulnya kan kita sempat bergantung terhadap impor nafta ini sampai 90%, dan untuk Timur Tengah sendiri 60-70%, Pak. Ya, jadi kalau kita bicara kemandirian energi, sebenarnya dari tahun 2008 kita sudah ada kajian dan sudah kita sampaikan ke pemerintah untuk Indonesia menambah 3 kilang lagi refinery yang bisa terintegrasi dengan petrokimia. Jadi 3 kilang itu kira-kira 1 kilangnya 300.000 barel per hari. Jadi tapi sampai hari ini cuma ada 1 tambahan yang di Balikpapan, sehingga masih sangat kurang. Nah, ke depan memang kalau memang kita harus mandiri energi dulu dengan nambah 3 kilang. Tapi kalau tidak bisa juga kan sekarang teknologi cukup bagus berkembang. Jadi kita bisa menggunakan feedstock di luar minyak. Jadi kita bisa menggunakan batu bara yang sekarang sudah mulai banyak dibangun di Cina, dan itu secara keekonomian sudah mulai masuk. Kemudian ke depan juga nanti kita juga bisa mulai mengembangkan untuk bio feedstock, karena kalau bio feedstock Indonesia cukup lumayan punya materialnya, yaitu dari CPO. Lalu apa Pak yang menjadi bottleneck atau hambatan sebetulnya dari kacamata Anda dan juga komunikasi dengan pemerintah? Karena kan Anda mengatakan bahwa untuk pengadaan 3 kilang minyak sendiri sebetulnya dari tahun 2008 isunya. Ya, memang kendalanya pertama masalah lahan ya. Jadi lahan itu kan 300.000 barel per hari itu kita harus cari lahan yang punya laut dengan kedalaman minimal 14 meter. Which is itu kilang-kilang yang bisa hanya di Balikpapan, dan mungkin Balongan tidak bisa segitu. Balongan paling bisa cuma 200.000 barel per hari, karena memang pelabuhannya kurang memungkinkan, sehingga kita berharap swasta bisa masuk. Kemarin juga ada proyek besar yaitu Pertamina Rosneft yang ada di Tuban, tapi sampai hari ini juga masih terkendala karena juga memang politik global itu menjadi salah satu penghambat untuk kilang Rosneft tersebut. Nah, mudah-mudahan ini nanti dengan kondisi politik global ini, kilang Rosneft bisa segera dipercepat lagi, karena kan lahannya sudah ada, kemudian kepastian bahan baku sudah ada, cuman memang tinggal hitung-hitungan keekonomian dan politiknya nanti bagaimana. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga update beberapa investor dari luar sudah mulai berminat untuk membangun coal to petrochemical. Mudah-mudahan tahun 2033 itu sudah mulai ada yang bisa startup, karena kalau coal to petrochemical ini nanti dibangun, jadi akan kemandirian akan feedstock dan kemandirian akan barang-barang petrokimia itu akan jauh lebih bagus dibandingkan kalau kita hanya bergantung ke crude oil saja. Ini menarik Pak Fajar, karena kan Anda mengatakan bahwa tadi terkait dengan investasi ini perjanjian atau pembahasan ini sebelum eskalasi Timur Tengah atau seperti apa Pak? Dan kalau kita melihat kan memang harga nafta sudah perlahan mulai membaik, stok untuk bagi Indonesia juga sudah mulai membaik.
Tapi eskalasi Timur Tengah yang masih berkelanjutan, apakah ini tidak membuat kekhawatiran bagi para investor untuk menahan diri, membuat mereka jadi wait and see, Pak? Jadi kalau coal to petrochemical triggernya bukan perang di Iran, tapi triggernya adalah pada saat COVID kemarin. Pada saat COVID kemarin ternyata Cina membangun puluhan juta coal to petrochemical dan itu memang kemarin masih minus. Pasca COVID itu sudah mulai positif dan dengan adanya perang ini malah makin positif. Intinya untungnya marginnya masih lebih besar. Jadi kalau dulu itu margin paling besar adalah dari kilang, dari refinery ke BBM dan petrokimia, kemudian dari nafta ke petrokimia, baru kemudian dari coal to petrokimia dan metanol to petrokimia. Nah, metanol dan coal to petrokimia itu 2022 masih minus. Nah, dengan adanya perang ini, 2026 ini coal to petrochemical paling gede marginnya, karena barangnya ada, kemudian secara ongkos produksi mereka energinya juga bisa dipakai dari proses internal mereka sendiri, sehingga sekarang coal to petrochemical marginnya cukup bagus, sehingga ini kelihatannya beberapa investor mempercepat itu karena batu bara yang digunakan adalah batu bara yang low kalori dan Indonesia banyak sekali itu. Baik, tentunya ini juga diharapkan Pak dengan isu lingkungan kalau kita membahas soal batu bara. Sedangkan pemerintah sendiri kan sudah mulai fokus ke arah sana juga. Tapi kita akan bahas lebih jelas nanti usai jeda Pak Fajar, dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Nusantara Economic Updates akan kembali saat lagi.